Ya, baik. Terima kasih Pak Pen. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dengan kami di sini untuk acara fokus group discussion rencana rekonstruksi kurikulum program studi administrasi perkantoran D3. Nah, untuk mengawali sehingga Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang dari instansi dan juga dari perusahaan yang belum banyak mengenal kami sebelumnya, supaya punya wawasan lebih banyak dulu, supaya lebih kenal dulu, maka acara FGD ini akan kita awali dengan presentasi. Nanti ada 3 presentasi secara singkat ya untuk memberi gambaran umum saja. Yang pertama nanti adalah Dekan Fakultas Vokasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ibu Indriana Lestari SSOS MA akan memberikan pemaparan kepada kita terkait dengan peraturan dan kebijakan mengenai pendidikan vokasi yang akhir-akhir ini sangat gencar dicanangkan oleh pemerintah juga. Saya persilakan Bu Indri. Baik, terima kasih Bu Esther. Selamat malam Bapak Ibu para undangan yang sudah berkenan hadir. Juga selamat malam para alumni yang terkasih. Saya akan share screen sedikit. Baik. Saya mohon izin ini memaparkan sedikit tentang pendidikan vokasi Bu Esther, supaya fakultas vokasi terutama karena ini fakultas yang baru 1 tahun ada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni yang terkasih, dulu kalau kita kuliah masih ada yang namanya Fakultas Non-Gelar Ilmu Sosial atau Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya sejak tahun 2019 karena ada penyatuan antara Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya menyatu dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, akhirnya menjadi Fakultas Vokasi. Ini foto ini adalah momen penerimaan SK Menteri Ristek kepada Ketua Umum Yayasan Widya Mandala Surabaya. Jadi penyatuan ini menyatukan Akademi Sekretari Widya Mandala Surabaya yang waktu itu diwakili oleh Bu Bini, kemudian Universitas Widya Mandala Madiun, ini diwakili oleh Bu Siska, waktu itu Rektor Universitas Widya Mandala Madiun. Jadi kami bersatu menjadi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, kenapa kok nama yang dipilih untuk fakultas ini adalah Fakultas Vokasi? Karena pemerintah saat ini sudah semakin memperjelas ada 2 jalur pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu jalur pendidikan akademik yang mengayomi S1, S2, S3, kemudian ada jalur pendidikan vokasi yang mengayomi D3, D4, D4 itu sarjana terapan, nanti juga ke depan diharapkan ada magister terapan dan doktor terapan. Nah, khusus untuk jalur pendidikan vokasi, ini tujuannya menghasilkan lulusan sebagai tenaga profesional yang terampil dan siap kerja guna menjawab tantangan dunia industri yang semakin dinamis. Nah, jadi memang perbedaannya dengan yang akademik karena kami lebih banyak menambahkan skill yang sifatnya keterampilan gitu. Nah, prodi yang ada di bawah Fakultas Vokasi ini ada 3. Yang pertama, Prodi Administrasi Perkantoran yang dulu dikenal dengan nama D3 Sekretari. Kemudian ada Prodi Akuntansi di Diploma 3, ini dulu di bawah Fakultas Bisnis UKBMS. Kemudian ada 1 prodi yang ada di kampus Kota Madiun. Kami menyebutnya PSDKU, Program Studi di Luar Kampus Utama. Farmasi, Diploma 3 yang dulu dikelola oleh Fakultas MIPA Universitas Widya Mandala Madiun. Ini sesama vokasi berkumpul. Dan ini membuat derap langkah kami menjadi semakin guyup gitu. Kami saling mendukung satu sama lain. Nah, untuk visi misi ini saya tampilkan sekilas saja. Visi kami di Fakultas Vokasi adalah menjadi fakultas vokasi terkemuka di Indonesia pada tahun 2025 untuk menghasilkan tenaga vokasional yang profesional
terampil, dan beretika. Kemudian misi kami yang pertama menyelenggarakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Kedua, mewujudkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang adaptif, terbuka terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi, serta berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, tangguh, beretika, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Kemudian yang terakhir, membangun jejaring kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas lulusan. Nah, ini flagship kami, vokasi WM Negeri. Nah, ini saya ingin membagikan sedikit apa yang menjadi PR kami. Ini ya, kami ingin menyampaikan ini adalah indikator kinerja utama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang sudah digabung lagi dengan Kementerian Riset Dikti. Jadi kementeriannya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, ini ada 8. Yang pertama, lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Yang kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Yang ketiga, dosen berkegiatan di luar kampus. Yang keempat, praktisi mengajar di dalam kampus. Yang kelima, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Yang keenam, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Yang kedelapan, program studi berstandar internasional. Dan ini berusaha diwujudkan melalui 3 ini, peningkatan kualitas lulusan, ini bisa dilihat dari kode-kode nomornya ya, Pak Ibu. Kemudian kualitas dosen dan pengajar, kemudian kualitas kurikulum. Nah, untuk Dirjen Diksi sendiri, nah ini memiliki arah kebijakan yang disebut 8+I. Ya ini, jadi yang pertama itu kurikulum disusun bersama dan berstandar DUDI. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran berbasis project real dari DUDI. Yang ketiga, jumlah dan peran dosen dari industri expert dari DUDI ditingkatkan secara signifikan. Ya, minimal 50 jam per semester per prodi, harapannya begitu. Kemudian magang atau praktik kerja industri itu minimal 1 semester, ini minimal, karena kalau sekarang kan memang semuanya 1 semester, tapi ini sekarang itu adalah standar minimal. Kemudian yang kelima, sertifikasi kompetensi, ini sesuai dengan standar dan kebutuhan DUDI bagi lulusan dan bagi dosen. Yang keenam, dosen secara rutin mendapatkan update teknologi dan training dari DUDI. Yang ketujuh, adanya riset terapan yang bermula dari kasus atau kebutuhan nyata di DUDI. Yang kedelapan, adanya komitmen serapan lulusan oleh DUDI. Nah, yang ini tambahan, ini lebih baik bila ada gitu ya. Jadi ada beasiswa atau ikatan dinas dari DUDI untuk mahasiswa serta donasi dari DUDI. Nah, Dirjen Diksi yang menjadi patokan kami ya untuk melaksanakan pendidikan vokasi ini menetapkan beberapa kebijakan yang akhirnya perlu juga kami lakukan. Ya, mereka menyebutnya ini link and match ya. Jadi kami sangat membutuhkan keterlibatan DUDI dalam segala aspek penyelenggaraan pendidikan kami. Nah, mengapa demikian? Karena ini adalah tantangan dan peluang yang diminta oleh DUDI untuk kami lakukan. Ya, yang pertama, Dirjen Diksi meminta kami yang ada di Prodi Diploma 3 untuk naik tingkat menjadi Diploma 4 atau Sarjana Terapan. Dan ini harus kami lakukan paling tidak sampai akhir tahun ini. Ya, ini kami sangat membutuhkan bantuan dari dunia industri dan dunia usaha. Karena tadi Bapak Ibu sudah lihat, kurikulumnya itu harus kurikulum yang digarap bersama-sama dengan DUDI. Kemudian link and supermatch dengan IDUKA. IDUKA ini dunia industri dan dunia usaha, dunia kerja.
Ya, link and super match ini maksudnya kami membutuhkan adanya kerjasama dengan industri yang betul-betul menghasilkan, tidak sekedar tanda tangan MOU saja, tapi yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Jadi kami membutuhkan ada Bapak Ibu yang dari dunia industri dan dunia usaha itu mau menjadi dosen tamu di tempat kami, kemudian juga kalau bisa membuka kesempatan bagi kami para dosen untuk magang. Jadi kami sekarang magangnya bukan hanya mahasiswa tapi juga dosen-dosen, agar kami betul-betul memahami apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, kemudian satu lagi nih yang mungkin menarik untuk dunia industri dan dunia usaha adalah adanya super tax deduction bagi dunia usaha dan dunia industri yang memiliki kerjasama aktif dengan pendidikan vokasi. Dan ini sudah diterapkan. Jadi sementara memang yang banyak memanfaatkan ini BUMN setahu saya, tapi ini juga sebenarnya terbuka untuk dunia usaha dan dunia industri di luar BUMN. Caranya cukup mudah, ada panduannya kalau di search di Google itu super tax deduction, nanti akan muncul bagaimana dunia usaha dan dunia industri itu memanfaatkan ini. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi kami sekali lagi sangat membutuhkan peran dari dunia usaha dan dunia industri agar bisa semakin berkarya, semakin memberi warna untuk Indonesia, sesuai dengan flagship kami, Vokasi WM untuk negeri. Ya, saya juga ingin menyapa Pak David. Pak David sudah. Ya, Pak David sudah ada, dan satu lagi itu Bu Agnes kelihatannya. Marcelia sudah live sepertinya. Ya. Oh. Bu Agnes dari Vita Farm ya. Oh. Ya. Pak David sudah pamit sepertinya. Oke. Ya. Baik, saya kembalikan ke Bu Esther, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Indri. Jadi itu sekelumit terkait dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang mengikat kami juga di Fakultas Vokasi. Singkatnya dari aturan-aturan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini terkait pendidikan vokasi, diharapkan pendidikan vokasi itu makin erat menggandeng dunia usaha dan industri, begitu ya. Jadi karena itulah maka kami pada malam hari ini mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dengan kami. Kami ingin mendengar dari Bapak Ibu, ya, sehingga saat kami membenahi kurikulum itu sudah ada warna-warna yang langsung dibawa dari dunia usaha dan dunia industri. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah presentasi dari Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran Diploma 3, yaitu Pak Andre, yang akan menyajikan tentang kompetensi dan profil lulusan, ya, profil lulusan dan kompetensi. Silakan Pak Andre. Baik, terima kasih Bu Esther. Mohon izin saya share screen dulu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi pada malam hari ini izinkan saya untuk bisa memaparkan tentang profil dan kompetensi dari lulusan kami. Baik, banyak pertanyaan yang muncul pada kami, khususnya dari alumni, bahwa apa sebenarnya profil dari administrasi perkantoran, apakah berbeda dengan nama yang baru, karena dulu mengenalnya dengan sekretaris, sekarang menjadi administrasi perkantoran. Ada beberapa alumni yang menanyakan hal itu kepada saya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kami mempunyai profil lulusan yang seperti saya paparkan dalam slide ini. Ada beberapa profil, di mana profil ini kami harapkan dapat muncul ataupun menjadi sebuah keahlian ataupun sebuah bentuk yang profil yang bisa ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Yang pasti yang pertama adalah sebagai administratif profesional, baik itu dalam posisi sekretaris ataukah
ada pada posisi tenaga administrasi. Yang kedua, information provider, dapat menyediakan informasi dengan bidang kerja dan lingkup kerja yang ditekuni yang pernah dipelajari selama kuliah, dan diharapkan ketika bekerja dapat dilakukan dan membantu usaha yang Bapak Ibu kelola. Kemudian yang ketiga adalah sebagai public relation officer. Kami memang mempunyai beberapa penciri mata kuliah yang memang menjadi basic sebagai public relation. Artinya mahasiswa kami mampu pula menjadi tenaga ataupun menjadi karyawan yang mempunyai peran sebagai public relation. Karena kami juga memberikan beberapa bekal-bekal yang memang dapat digunakan sebagai public relation officer. Yang kemudian ada sebagai interpersonal communicator. Ini sangat erat hubungannya. Kalau public relation lebih mengarah ke eksternal, tapi ketika berada di dalam perusahaan sendiri, paling tidak mahasiswa kami, lulusan kami mampu mengupayakan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan sesama, baik itu kepada semua customer ya, yang internal maupun eksternal, lulusan kami mampu untuk melakukannya seperti itu. Kemudian prospek dari lulusan yang ada di administrasi perkantoran D3 adalah dapat bekerja di berbagai macam bidang. Ini terbukti ketika kami melakukan survei kepada beberapa alumni, kepada beberapa pengguna alumni, memang kami melihat bahwa hal ini terbukti bahwa lulusan kami dapat bekerja di berbagai bidang pekerjaan. Bahkan ada juga yang bekerja di bidang ataupun di dunia pendidikan, juga banyak pula. Jadi alumni kami yang bekerja di Widya Mandala pun juga cukup banyak. Jadi Widya Mandala pun mempercayai kualitas pendidikan yang kami berikan kepada alumni, dan mereka mempercayai untuk bisa bekerja di Widya Mandala sendiri. Ini membuktikan bahwa kami dapat mewujudkan ini. Jadi ini merupakan sebuah prospek yang menarik yang bisa diperhatikan. Kemudian tentunya di berbagai macam bidang pekerjaan tadi membutuhkan tenaga vokasional profesional yang mempunyai keterampilan administrasi, sistem informasi, dan manajemen perkantoran. Ini menjadi bekal yang memang selama mereka menjalani proses pembelajaran di prodi administrasi perkantoran, mereka berupaya ataupun kami berupaya membantu mereka untuk dapat melakukan hal-hal yang saya sampaikan di sini. Keterampilan ini mestinya ada di dalam alumni yang dari administrasi perkantoran. Berikutnya tentang keunggulan prodi kita, administrasi perkantoran. Memang salah satu persyaratan pendidikan vokasi adalah mempunyai lulusan yang tersertifikasi. Oleh karena itu kami memberikan sertifikasi kepada alumni-alumni kami. Pertama, kompetensi terkait dengan kemampuan berbahasa, yaitu dengan menggunakan sertifikasi kompetensi internasional, yaitu untuk TOEIC, Test of English for International Communication. Dan juga yang kedua yang bertaraf internasional adalah Digital Literacy Certification IC3 dari Certiport. Ini menjadikan bekal bagi mereka, dan kami berharap dengan bekal yang mereka miliki dengan sertifikasi internasional ini, mereka mampu bersaing di manapun, termasuk di luar negeri pun mereka pastinya bisa dengan bekal ini. Yang kedua adalah mempunyai sertifikasi profesi administrasi perkantoran dari BNSP. Ini penting sekali karena memang pekerjaan mereka ataupun bidang kerja mereka sangat erat kaitannya dengan administrasi perkantoran. Kemudian mengenai lulusan cepat terserap, ya terbukti dalam senarai-senarai yang kami share, tersedia yang kami bagikan kepada para alumni, keterserapan di dunia kerja ini memang terbukti, dan banyak sekali yang memanfaatkan pada saat magang itu untuk kemudian direkrut menjadi karyawan, jadi staf di perusahaan. Nah, ini saya kurang tahu ya, waktu saya dulu di posisi Wakil Direktur 2, pernah mendapat komplain dari salah satu bank plat merah ya, karena
pada saat kami undang di dalam sebuah acara ketika menghadirkan diskusi seperti ini, mereka sampaikan, saya bisa datang, saya bisa membantu, tapi saya tidak pernah terbantu. Karena saya pernah minta, tidak pernah terpenuhi sekretaris untuk di direksi mereka gitu ya. Wah, ini jadi saya kurang nyaman juga ya. Ternyata ada beberapa pengguna dari Dudi sangat membutuhkan tapi tidak pernah terpenuhi dengan mahasiswa dari kami. Nah, berikutnya kami pun juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program PMMB, program mahasiswa magang bersertifikat, di mana bekerja sama dengan beberapa BUMN, kami mengajak ataupun mengikutsertakan mereka untuk melakukan ikut dalam seleksi, dan ada beberapa dari mahasiswa kami yang bisa mengikuti dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan melakukan magang bersertifikat. Jadi mereka setelah magang mereka juga mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikatnya lebih komplit dibandingkan teman-teman yang masih belum bisa lolos di program ini. Nah, yang berikutnya adalah kami menekankan soft skill dan hard skill kepada mereka. Jadi dua hal ini suatu hal yang harus seimbang antara soft skill dan hard skill ini. Dan kami mengharapkan itu ada dalam setiap lulusan kami. Soft skill seperti apa? Nah, soft skill yang kami harapkan adalah yang kami paparkan ini, dan kami coba kemarin survei ya. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa share hasil survei kami bahwa beberapa soft skill ini memang dibutuhkan dan mereka menyadari bahwa ini adalah kebutuhan yang mereka perlukan ketika mereka bekerja, dan mereka berterima kasih sudah mendapatkan semua ini ketika mereka berproses di Widya Mandala di prodi AMSI Perkantoran ataukah di pada saat itu di Akademi Sekretari. Demikian paparan dari saya mengenai tentang kompetensi dan profil dari lulusan Widya Mandala Surabaya khususnya untuk prodi administrasi perkantoran. Ya. Kan pada Bu Esther. Baik, terima kasih Pak Andre. Pak Andre, semoga apa yang disampaikan Pak Andre maksud saya memberi gambaran lebih banyak lagi kepada kita semua tentang seperti apa sebenarnya ya lulusan dari program studi administrasi perkantoran. Jadi kalau ibarat kami ini pabrik di antara tanda kutip ya. Nah, lalu produknya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Andre. Semoga itu membantu kita semua untuk lebih memahami ke arah mana sebenarnya kami ingin memproses para mahasiswa sehingga pada saat mereka lulus, mereka menjadi seorang individu yang siap untuk berkontribusi di dunia usaha dan dunia industri. Kita akan berlanjut ke presentasi yang ketiga, yaitu gambaran tentang kurikulum yang saat ini sedang berlaku di program studi administrasi perkantoran D3 di Fakultas Vokasi UKWMS. Ya, nah dalam hal ini yang akan memaparkan adalah Ibu Benedikta Jarwati Mulyani Esos MAB. Bu Bene ini adalah mantan direktur ya, direktur Akademi Sekretari pada saat itu ya. Kemudian sejak tahun lalu kami bergabung ke Universitas Katolik Widya Mandala sebagai Fakultas Vokasi. Bu Bene adalah dekan Fakultas Vokasi. Jadi sebagai mantan pimpinan 2 periode, tentu Bu Bene sangat memahami luar dalamnya kurikulum ini. Karena itu kami persilakan Bu Bene untuk membantu kita semua memahami kurikulum yang ada sekarang itu seperti apa. Monggo Bu Bene. Ya, terima kasih Bu Esther. Selamat malam Bapak Ibu dari pengguna lulusan dari perusahaan atau institusi yang berkenan hadir dalam GD ini, dan juga rekan-rekan alumni yang sangat support Akademi Sekretari dan Fakultas Vokasi sampai
malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan, Bu Esther. Ya, saya menyampaikan kurikulum 2016 yang saat ini sedang berlangsung. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Esther, kalau tadi Pak Andre semacam restoran itu menghidangkan makanannya, ini di dapurnya. Jadi bagaimana kami memasak. Nah, harapan kami ke depan termasuk dengan kurikulum yang akan kami rekonstruksi ini, kami sangat ingin memasak bersama dengan Iduka atau Dudi, terutama perusahaan pengguna lulusan kami. Nah, jenjang sebagai gambaran jenjang pendidikan prodi administrasi perkantoran kami adalah pendidikan tinggi vokasi, jenjang program diploma 3, karena nomenklaturnya di pemerintah masih diploma 3 untuk administrasi perkantoran. Dulu namanya sekretaris, sekarang program studinya menjadi administrasi perkantoran. Kemudian masa studinya 6 semester atau 3 tahun, jumlah SKS tempuhnya 110 SKS, 60% adalah praktek dan 40% adalah teori. Gelarnya ahli madya atau AMDAB, AB-nya ini administrasi bisnis, karena basic ilmunya, disiplin ilmunya adalah administrasi bisnis. Kemudian untuk level KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah level 5, sementara sistem pendidikannya adalah sistem kredit semester atau SKS. Ini gambaran sekilas tentang alur mata kuliah prodi administrasi perkantoran D3. Perlu dicatat bahwa di semester 6 mereka praktik kerja lapangan atau PKL di tempat Bapak Ibu di perusahaan di institusi yang saat ini sebagian besar kami undang, juga mata kuliah pengetahuan praktis yang mengundang praktisi untuk memberikan materi perkuliahan dan tugas akhir. Secara umum kami kelompokkan, kalau ditanya apa sih yang dipelajari di prodi perkantoran diploma 3, secara umum ada 4 kira-kira ya. Yang pertama adalah secretarial administration skill, kemudian communication skill, office application skill, dan work ethics and personality development. Secretarial and administration skill, karena ini adalah yang utama dari pendidikan administrasi perkantoran, maka mereka belajar tentang administrasi kantor atau manajemen kantor. Di dalamnya juga mereka belajar tentang kearsipan, kemudian keterampilan mengetik dengan 10 jari, keyboarding skill, tanpa melihat keyboard gitu ya, sudah lancar mengetiknya, pasti rekan-rekan alumni juga merasakan. Kemudian basic accounting, kemudian document processing dan contract drafting. Kemudian mereka belajar shorthand skill, ini kecepatan menulis cepat dalam bahasa Indonesia dan juga perpajakan. Kemudian mereka juga belajar communication skill yang dipotret di beberapa mata kuliah. Mereka belajar English and Indonesian Business korespondensi bahasa Inggris dan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian mereka tentu saja perlu memiliki English proficiency, mulai dari kemampuan berbicara, menulis maupun mendengarkan. Mereka juga belajar foreign language, saat ini Chinese and Japanese, dan business communication yang saat ini di deliver dalam bahasa Inggris. Kemudian office application skill, ini mereka belajar tentang office application dan accounting software di mata kuliah akuntansi 2 yang kalau yang tadi basic accounting, yang ini sudah pakai memanfaatkan program aplikasi software untuk mereka belajar accounting. Kemudian integrated office system ini di mata kuliah praktik perkantoran, jadi mereka belajar semuanya tentang keterampilan atau keterampilan seorang sekretaris itu bagaimana, atau secretarial duty, tugas-tugas sekretaris. Kemudian office teknologi ini dipotret di mata kuliah namanya teknologi informasi, kok saya lupa jadinya, TIP ya, lebih hafal TIP. Teknologi informasi perkantoran yang ada mulai dari semester 2 sampai dengan semester 5 kalau tidak salah. Nah, tadi sudah Pak Andre sudah menyampaikan tentang keterampilan soft skill yang dititipkan di semua mata kuliah. Sedikit saya catat yang tadi disampaikan Pak Andre, terutama
karena skill yang sangat dibutuhkan untuk 21st century itu ya, apa istilahnya 4Cs itu, critical thinking, creativity, collaboration, communication, ini memang terintegrasi atau embedded dengan mata kuliah yang mulai dipaparkan atau diajarkan di mulai semester 1 sampai dengan di semester 6. Nah, di semester 6 itu memasak bersama dengan Dudi karena mereka mempraktekkan ini dan belajar pengalaman ini di PKL. Jadi mereka belajar bekerja dan juga mereka belajar merasakan dunia kerja, atmosfer kerja itu seperti apa melalui program PKL. Dan kami sungguh berterima kasih kepada banyak institusi perusahaan yang sudah berkenan menerima mahasiswa kami untuk magang 3 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, dan puji Tuhan bahkan ada yang bisa direkrut. Itu gambaran dari kurikulum 2016 yang saat ini berlangsung, dan sekali lagi sungguh harapan kami kita bisa memasak bersama, itu bahasanya Pak Wikan Dirjen Diksi. Begitu Bu Esther, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bene atas pemaparan tentang kurikulum yang saat ini merupakan racikan bagi kelulusan mahasiswa kami ya. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan tadi, sebenarnya secara mendasar kurikulum itu atau aspek-aspek itu ada sejak kami FNGIS, Akademi Sekretari, ya, bahkan sampai sekarang administrasi perkantoran. Jadi lulusan-lulusan yang saat ini bekerja di perusahaan Bapak Ibu, mungkin, ya, atau yang sedang magang di tempat Bapak Ibu, itu adalah hasil dengan racikan seperti yang disampaikan Bu Bene tadi. Nah, mungkin dari apa yang Bapak Ibu amati melalui lulusan-lulusan kami yang bekerja di perusahaan Bapak Ibu, di kantor Bapak Ibu, itu teramati hal-hal tertentu yang ininya seharusnya lebih, dia punya ini lebih begitu. Nah, monggo kami harapkan itu disampaikan juga dari para alumni yang malam ini bergabung di FGD, ya. Jadi dari pengalaman selama ini melakukan pekerjaan, apa yang dirasakan seharusnya ada ini. Saat saya belajar dulu. Sehingga saat saya melakukan pekerjaan, paling tidak saya punya dasarnya melakukan hal itu. Nah, itulah yang kami harapkan Bapak Ibu. Untuk bisa disumbangkan melalui diskusi malam ini, sehingga saat kami nanti melakukan rekonstruksi kurikulum, nantinya itu betul-betul akan membuat lulusan kami lebih pas gitu ya, untuk berkontribusi secara optimal di perusahaan Bapak Ibu. Nah, untuk itu kami membuka kesempatan, monggo Bapak Ibu